marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya pada materi hari ini adalah mengenal buku. Buku adalah sebagai salah satu jendela dunia yang sangat penting untuk kita pelajari. Dan buku ini memiliki dua macam tipe. Yang pertama buku fiksi dan yang kedua buku non fiksi. Apa itu buku fiksi dan apa itu buku non fiksi? Yang pertama buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan atau hayalan dari seorang penulis yang disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya buku non fiksi. Buku non fiksi adalah buku yang bersifat mengenai kejadian sebenarnya, jadi berdasarkan fakta. Kalau buku fiktif atau buku fiksi adalah buku yang berisi mengenai cerita kerekaan. Kalau yang buku non fiksi mengenai cerita fakta atau kejadian sebenarnya. Ya, itu adalah pengertian dari buku fiksi dan buku non fiksi. Selanjutnya, ciri-ciri buku fiksi dan buku non fiksi. Apabila buku fiksi itu memiliki ciri-ciri mengenai cerita kerekaan atau hanya khayalan semata, buku non fiksi memiliki ciri-ciri mengenai fakta atau kejadian sebenarnya. Buku fiksi itu bersifat konotatif, sedangkan buku non fiksi bersifat denotatif. Selain itu, ciri-ciri yang lain adalah kalau buku fiksi itu menggunakan imajinasi atau khayalan, kalau buku non fiksi itu bersifat fakta yang berupa karya ilmiah populer. Selain itu juga ada yang berupa untuk buku non fiksi berupa ide atau yang ditulis sebelumnya dan bersifat benar-benar terjadi. Itu adalah ciri-ciri dari buku fiksi dan buku non fiksi. Selanjutnya, setelah kita mengenal pengertian buku fiksi dan non fiksi, selain itu juga kita sudah mengenal ciri-ciri buku fiksi dan ciri-ciri buku non fiksi. Selanjutnya kita harus mengetahui jenis-jenis buku fiksi dan buku non fiksi. Apa saja sih jenis-jenis dari buku fiksi dan buku non fiksi? Yang pertama, jenis-jenis dari buku fiksi adalah dibedakan menjadi novel, roman, cerita pendek, dan juga kumpulan cerpen serta drama. Kalau buku non fiksi seperti pengetahuan, keterampilan, kepribadian, atau buku paket yang kalian pelajari di kelas itu termasuk salah satu buku non fiksi. Ya, kita sudah mengenal pengertian, ciri-ciri, dan juga jenis-jenis buku fiksi dan non fiksi. Selanjutnya kita akan mengenal unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi. Yang pertama buku fiksi dulu. Buku fiksi itu memiliki unsur utama yakni unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini ada 6. Anak-anak sekalian ingat-ingat, ada yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, dan yang keempat adalah penokohan, kelima sudut pandang, dan yang keenam adalah amanat. Oke, saya jelaskan satu persatu. Apa itu tema, apa itu alur, apa itu latar, dan apa itu penokohan, sudut pandang, serta amanat. Yang pertama tema. Tema adalah ide pokok dari suatu cerita. Misal bertema kepahlawanan, bertema tentang pendidikan, bertema mengenai anak jalanan dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu tema. Yang kedua adalah alur. Apa sih alur itu? Alur itu adalah jalannya cerita. Jadi alur ini jalannya cerita, bagaimana cerita itu berjalan. Alur dibedakan menjadi tiga. Ingat-ingat, ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Kalau alur maju itu ceritanya itu ke depan, maju. Misalnya yang akan datang,
atau tahun depan, lusa, besok, dan sebagainya. Kalau alur mundur itu kemarin, kemudian ada yang berupa cerita-cerita lama yang telah diceritakan kembali, itu adalah alur mundur. Alur campuran itu adalah perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Jadi pencerita atau penulis menceritakan kejadian hari ini, kemudian dijelaskan kemarin, dan kemudian esok hari, itu merupakan alur campuran. Ya, itu merupakan pengertian dari alur dan jenis-jenis alur. Selanjutnya yang ketiga, kita harus mengetahui unsur yang lain, yakni latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat terjadinya suatu cerita. Ya, jadi ingat-ingat, latar itu adalah tempat terjadinya cerita yang dibedakan menjadi apa saja? Empat. Ya, apa saja? 1. Latar tempat, 2. Latar waktu, 3. Latar suasana, dan 4. Latar sosial budaya. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya suatu cerita yang berhubungan dengan tempat, yakni contohnya, pertama rumah, kedua sekolah, ketiga kelas, dan lapangan. Nah, itu adalah contoh-contoh latar tempat. Nah, selanjutnya latar waktu. Yang dimaksud dengan latar waktu adalah latar atau tempat waktu terjadinya cerita. Misalnya tadi pagi, siang hari, kemarin sore, nanti malam, itu adalah latar waktu. Yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana adalah bagaimana suasana dalam cerita tersebut. Misalnya khusyuk, haru, senang, sedih, dan lain sebagainya. Itu merupakan latar suasana. Dan yang terakhir adalah latar sosial budaya. Latar sosial budaya ini adalah merupakan merupakan cerita dalam karya fiksi yang bersifat sejarah dalam cerita atau berhubungan dengan kehidupan sosial tokoh, kehidupan sosial pengarang, atau yang berhubungan dengan budaya dari tokoh atau pengarang. Itu adalah latar sosial budaya. Setelah kita mengenal tema, kemudian alur, latar, kita harus mengenal penokohan. Ya, jadi berbeda ya antara tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Kalau penokohan itu watak atau karakter dari sebuah tokoh atau pemeran cerita. Jadi tokoh ini berhubungan dengan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan pemeran dalam cerita. Kalau penokohan itu watak atau karakter dari seorang tokoh. Penokohan dibagi menjadi dua. Yang pertama tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis. Tokoh protagonis itu tokoh yang wataknya baik, contohnya suka memberi, kemudian penyayang, perhatian, itu tokoh protagonis. Yang kedua tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang memiliki karakter yang jahat, misal suka mencuri, mudah marah, dan lain sebagainya. Selain itu, kita harus mengenal sudut pandang. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah sarana cerita bagaimana sudut pandang seorang penulis menggambarkan tokoh cerita maupun latar melalui sudut pandang apa gitu. Nah, sudut pandang ini dibedakan menjadi sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama.
sudut pandang orang ketiga itu apa? Sudut pandang orang ketiga itu adalah sudut pandang yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contohnya dia, mereka, dan juga nama orang, misal Susi, Sari, Siti, dan lain sebagainya. Kalau sudut pandang orang pertama itu adalah sudut pandang yang menyebutkan dirinya sendiri atau menyebutkan orang pertama. Contohnya aku, saya. Itu sudut pandang orang pertama. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pendengar atau yang menikmati dari suatu karya sastra. Pesan ini sebagai bentuk apa yang kita bisa peroleh dari suatu cerita fiksi atau buku fiksi itu. Misal, kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Kita harus mengasihi orang-orang miskin. Itu adalah contoh dari amanat atau pesan yang disampaikan kepada pencerita. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah berupa bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai dalam buku